Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga saya dapat menyampaikan analisis mengenai PT AVO Innovation Technology. Perkenalkan, nama saya Anissa Hasna dengan NIM 20811334147 dari kelas Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. PT AVO Innovation Technology adalah perusahaan induk yang memiliki fokus utama pada industri kecantikan. AVO Innovation Technology didirikan pada tahun 2014 yang memiliki misi untuk menjadikan salah satu merek kecantikan terbesar di Indonesia dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi, terus berinovasi dengan menerapkan penelitian dan pengembangan yang kuat, meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta mengedukasi pelanggan sebagai program untuk mendapatkan kepuasan. Pada saat ini, AVO Innovation and Technology mengemban misi untuk memberikan perawatan kulit 100% alami tanpa limbah, atau bisa disebut juga dengan AVO Skin Perfect Natural Beauty, dengan memberikan konsep Green Beauty bekerjasama dengan petani lokal. Jelas akan selalu menerapkan perdagangan yang adil, pembelian yang etis, dan tidak ada bahan limbah, serta melawan pengujian pada hewan. Jutaan wanita Indonesia akan mengubah industri kecantikan pada tahap selanjutnya. Analisis mengenai strategi pengembangan organisasi dan manajemen sumber daya manusia pada PT AVO Innovation Technology. Yang pertama, menggunakan platform digital online untuk mempromosikan produk. Untuk memperluas kemitraan, kondisi ini diperlukan solusi migrasi dan pemulihan dengan stimulasi dan mendorong platform digital online untuk mempromosikan suatu produk. Yang kedua, melalui kerjasama pemanfaat inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing kualitas. Yang ketiga, mengajak UMKM untuk berinovasi sehingga dapat menciptakan produk yang inovatif secara berkelanjutan, serta untuk mendorong inovasi UMKM yang berkelanjutan. Yang keempat, mengadakan event yang mengusung konsep yaitu Innovation of Sustainability, yang merupakan representasi dari perusahaan AVO yaitu People, Profit, and Planet. Bisa dilihat pada gambar di samping, PT AVO Innovation Technology juga sering mengajak beberapa beauty vlogger, influencer untuk datang pada event yang telah mereka selenggarakan. Yang kedua, analisis beban kerja dan kebutuhan karyawan. Untuk seluruh karyawan PT AVO Innovation Technology, setiap karyawan yang bekerja bisa mendapatkan minimal 6 produk setiap bulannya. Setiap karyawan bisa memilih produk AVO Skin, La Coco, ataupun Lok untuk dibawa pulang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap karyawan tidak hanya bekerja dan menerima komentar dari pihak eksternal tentang brand yang mereka kerjakan, namun juga dapat mendapatkan self-experience dari produk itu sendiri. Dengan adanya pengalaman mencoba produk, karyawan dapat menilai langsung secara objektif. Tentu saja juga akan berdampak baik pada perusahaan karena akan mendapatkan feedback yang positif ataupun kritik yang membangun mengenai produk yang dijual, serta dapat memperbaiki jika ada sesuatu yang dinilai kurang baik. Diharapkan pula karyawan AVO Innovation Technology dapat mencintai produk-produk tersebut seperti mereka mencintai perusahaan tempat mereka bekerja. Cara PT AVO merekrut karyawan
Untuk mencari karyawan, PT Alvo memasang lowongan di internet dan beberapa media sosial. Selanjutnya, setelah mengetahui lowongan tersebut, Anda dapat mengirimkan lamaran melalui situs lamaran yang dilihat melalui karir@avo.co.id. Strategi menjaga dan meningkatkan hubungan. PT Avo juga melakukan program solo traveling pada karyawan yang disebut dengan one man one country. Perusahaan memberi kesempatan pada salah satu karyawan yang sudah bekerja minimal 1 tahun untuk berkunjung ke luar negeri. Tujuannya tentu saja agar para karyawan yang mendapatkan kesempatan ini dapat belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mendapatkan pengalaman yang mungkin akan beresiko di bawah situasi dan memecahkan masalah itu sendiri. Mereka juga diharapkan dapat lebih mengenal diri sendiri, lebih bersyukur setelah belajar lebih mandiri. Hal ini pastinya juga akan berdampak positif bagi mereka. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir. Yang pertama, melakukan pemilihan karyawan. Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi harus dapat memilih karyawan dari setiap divisi untuk mendapatkan karyawan yang memiliki potensi. Sehingga pemilihan karyawan dari dalam organisasi memiliki dua manfaat penting. Pertama, dari sisi manajemen, memiliki karyawan dari sisi organisasi. Yang kedua, mengusulkan perlunya adanya karyawan baru. Pengembangan organisasi perlu melakukan penambahan karyawan baru yang dapat mengisi posisi yang tidak bisa terpenuhi oleh karyawan yang ada. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan wadah untuk memuluskan potensi yang dimiliki karyawan. Melalui pelatihan dan pengembangan diharapkan segala potensi yang dimiliki oleh karyawan dapat muncul dan dapat memberikan manfaat terbaik bagi perusahaan. Pelatihan dan pengembangan adalah dimensi yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Program pelatihan ini sebagai program rutin atau bahkan formal sebuah perusahaan yang dilakukan dalam periode tertentu. Tentunya semua ini harus dengan persetujuan Dewan Direksi. Yang keempat, memberikan informasi seluas-luasnya dan pelatihan semaksimal mungkin kepada setiap karyawan yang dinilai sangat potensial dan terlihat serius untuk mengembangkan karir di perusahaan tersebut. Untuk menseleksi karyawan sendiri, PT Avo melakukan yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi karyawan. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Yang ketiga, memasang lowongan di beberapa jejaring sosial. Yang keempat, memproses lamaran dan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, menentukan kandidat yang cocok dan sesuai dengan kriteria. Yang terakhir, mengenai pelatihan karyawan, yang pertama, melatih keahlian karyawan. Pelatihan yang mengembangkan bagi sumber daya manusia dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melatih keahlian atau bisa disebut juga dengan skill training. Program pelatihan ini sangat sederhana dengan cara menilai apa yang mereka butuhkan dan apa kekurangan yang mereka miliki. Dalam melakukan pelatihan ini, bukan hanya keahlian di bidang teknis atau hard skill saja yang dilatih. Perusahaan juga melakukan pelatihan pengembangan soft skill yang dimiliki oleh karyawan. Yang kedua, pelatihan tim atau team training. Pelatihan tim training merupakan pelatihan yang terdiri dari sekelompok individu di mana mereka akan bertugas untuk menyelesaikan bersama-sama melalui sebuah tim.
Dengan dilakukannya kegiatan ini, diharapkan para karyawan dapat menyelesaikan masalah atau pekerjaan secara tim agar tujuan mereka dapat tercapai. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional. Pelatihan ini memberikan karyawan kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas kerja di dalam bidang yang lain. Selain pekerjaan utamanya, pelatihan ini sangat bermanfaat untuk seluruh karyawan, karena nantinya mereka akan memahami bagaimana kerja organisasi perusahaan secara lebih luas dan tidak hanya fokus pada tugas yang dikerjakan saja. Yang terakhir, pelatihan ulang atau retraining. Retraining merupakan pelatihan yang diberikan oleh PT AVO Teknologi kepada karyawan secara berkala. Karena tuntutan teknologi dan perkembangan isu yang berhubungan dengan perusahaan semakin berkembang, maka karyawan akan dituntut untuk maju dan menyesuaikan diri setelah berpikir inovatif akan pekerjaan mereka. Sehingga dengan hal ini, karyawan yang ada di dalam perusahaan bisa bekerja dengan lebih percaya diri ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.